Ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika Allah ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru fahtafat minhul budur mithlahu nikmara ayna qatu ya wa asyurur ya Allah alaika ya Rasul salam alaika Allah ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta nurun fauqa nur. Wali santri disuruh kepada segenap wali santri yang ada di lapangan untuk bisa merapat ke sekitar masjid. Dulu di sekitar masjid Bapak-bapak. Ya Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika Allah ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habib ya Muhammad ya rusal hafiqai ya Muhammad ya Muhammad ya Imam Al-Qiblatain Allah ya Nabi ya Rasul salam alaika Allah ya Habib salam alaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
ومحمد بن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلوات الله وسلامه على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سعادة الأساتذة والأستاذات الكرماء para wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu, al-a'izza, abna'i wa banati, at-talabah, al-bararah. Pagi ini saya mengajak kita semua untuk menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur atas nikmat iman Islam, syukur atas nikmat sehat wal afiyah, syukur kita semuanya bisa hadir di majelis yang Allah muliakan ini, di bulan yang Allah muliakan ini, dan di majelis yang Allah sucikan ini. Kita berdoa mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahmi kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus istiqamah dalam kebaikan menuju kehidupan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian umat beliau dengan jaminan syafaat keselamatan minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Sabtu tanggal 21 Ramadan kita berkumpul di Pondok Pesantren Al Mukminin. Saya bersama Dewan Guru, para santri yang disaksikan oleh para wali santri dalam acara nasihat perpulangan santri menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Ini hari adalah hari bahagia bagi kita semua, karena di hari ini kita semuanya siap silaturahmi, siap mendengarkan nasihat, siap untuk melaksanakan nasihat nanti ketika
anak-anak kita ini sudah berada di rumah masing-masing. Jangan sampai yang paham tentang aturan pondok itu hanya kiainya saja, ustadznya saja, dan santri saja. Semua komponen yang terlibat dalam pendidikan anak-anak kita, maka orang tua kita juga harus paham akan aturan pondok. Pun juga demikian ketika anak-anak kita sebentar lagi silaturahmi dalam acara perpulangan, nanti bersama dengan orang tua di rumah mereka masing-masing. Apa yang harus diketahui oleh setiap wali santri harus tahu. Jangan sampai apa yang kami lakukan di pondok ini, Bapak Ibu, pendidikan yang sudah ditanamkan kepada anak-anak kita semua di pondok, nilai-nilai pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru-guru kita kepada anak-anak kita, justru setelah sampai di rumah karena Bapak Ibu tidak paham, akhirnya nilai-nilai itu luntur kembali, bahkan mungkin sampai habis. Na'udzubillah, kalau nanti anak-anak kita justru berada di rumah masing-masing, justru berbalik 180 derajat menjadi anak yang tidak baik. Oleh karena itu perlunya pada acara pembekalan nasihat perpulangan ini bukan hanya santri yang ngerti, yang tahu, namun demikian juga orang tua harus paham dan harus tahu, sehingga nanti bisa diterapkan saling menegur nanti. Tuh nok kata Pak Kiai tadi tuh nasihatnya, suruh jangan begini, kamu harus rajin, tingkatkan. Tuh bisa menegurnya. Jadi ada dalilnya, ada dasarnya, ada landasannya. Bapak Ibu mengingatkan anak-anak kita ketika anak-anak kita nanti di rumah mungkin salah jalan. Tuh apa kata Pak Kiai tadi? Tuh apa kata Pak Kiai pada nasihat perpulangan? Anak-anak akan ingat ke pondok. Insya Allah kalau anak-anak kita ingat ke pondok, anak-anak kita akan selamat. Tapi kalau anak-anak nggak ingat ke pondok, bebas sebebas-bebasnya, orang tua juga akan dilawan. Tapi inilah salah satu manfaatnya kalau orang tua paham dan mengerti, layaknya anak-anak kita juga paham akan aturan pondok, baik ketika berada di pondok maupun ketika anak-anak berada di rumah. Paham boten Bu? Tuh ya, ibu-ibu dengerin baik-baik nih. Iya kan? Paham nggak kan? Nah, jadi yang paham jangan anaknya aja kan gitu. Nah, saya lihat banyak bapak-bapak di sebelah, ibu-ibu juga banyak. Alhamdulillah, walaupun belum datang semua. Begini bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku sekalian. Hampir setiap saat secara berkala pondok ini mengirimkan surat walaupun lewat SMS. Tuh. Saya tidak tahu bapak ibu yang punya HP ataupun yang tidak punya HP. Punya HP ada yang tidak ada WA-nya atau ada WA-nya. Pastinya kami selalu mengirimkan informasi kegiatan para santri menjelang Ramadan, ketika awal Ramadan, pertengahan Ramadan, menjelang perpulangan, nanti gimana setelah anak-anak kembali di sini kegiatannya di bulan Syawal.
kami sampaikan secara berkala biar para orang tua ngerti apa yang dilakukan oleh para santri yang ada di pondok. Walaupun waktunya waktu Ramadan, jangan sampai ada anggapan orang tua neng pondok turu bae, neng pondok mangan bae. Jangan sampai ada anggapan kayak gitu. Makanya kami kirimkan bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah putra putri kita mengawali kegiatan bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan pertama. Saya sebutkan anak-anakku sekalian, bangun sahur anak-anakku sekalian, sholat malam anak-anakku sekalian, zikiran sebelum subuh, sholat subuh berjamaah, kuliah subuh, sholat isyraq, sholat duha. Saya tanyakan nih, mumpung ada orang tua nih, yang saya sampaikan lewat SMS, yang saya urut barusan dijalankan nggak? Sholatnya tulab di mana? Di Masjid Tulab. Sholatnya tolibat di mana? Di Masjid Tolibat. Tuh Bu, jadi biar nggak ada salah sangka, nanti di hadapan pengadilan Gusti Allah ditanyakan, Pak Ustadz, katanya anak saya sholat isyraq, saya nggak pernah lihat. Ya ibu ada di rumah nggak lihat, tuh kan. Nah tinggal saya kan begini nih, anak-anak kita ini sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kuliah subuh di rumah. Pak Ustadz, enggak ada masjid yang dekat dengan rumah, enggak ada musola yang dekat dengan rumah, bagaimana mau kuliah subuh seperti di Al-Mu'minin? Ayo gimana jawabannya? Ya ajak balik. Ayo, ini nih, berubah wajahnya ini santri ini. Aja balik. Wis koper, wis atas, kardus wis pada berjejer-jejer kok. Lah. Itu alternatif pertama, jangan pulang lagi, di sini aja terus sampai lebaran seperti kelas 6. Tuh. Aduh Pak Ustadz, Pak Kiai pengen pulang dulu. Setengah tahun nggak pulang-pulang, kangen rindu kepada kakek nenek, kepada bapak ibu. Ya sama juga rindu. Nah, kalau di rumah dan sekitarnya nggak ada masjid, jauh dari musola, ya udah santri yang ngimamin di rumah langsung sampaikan kepada bapak ibu, yang nyampaikan kuliah subuhnya santri. Berapa menit? 2 menit, 3 menit, 5 menit, sesuai kemampuan. Bisa nggak kira-kira itu? Padahal kemarin baca puisinya anteng bagus itu. Lah, itu baca puisinya tolibat itu perempuan Bu, Masya Allah luar biasa Bu. Saya koreksi sedikit, kalau baca puisi nok, jangan ngelototin naskahnya, lihat sebentar, pelototin hadirinnya dengan ekspresi yang bagusnya. Alhamdulillah cara membacanya, tadi malam pidatonya luar biasa. Nah ini semuanya bekal-bekal yang dimiliki oleh putra-putri kita. Jangan sampai ketika anak-anak kita libur, justru bapak ibu lalai, lengah memantau kegiatan putra-putri kita di bulan Ramadan, di awal Syawal, sehingga anak-anak kita salah mencari teman bergaul. Nanti anak-anak kita terseret kepada pergaulan bebas, sehingga nanti malas ke pondok, akhirnya nggak lanjut di pondok karena pergaulan yang salah di rumah tidak terawasi oleh orang tua. Yang rugi siapa? Yang rugi orang tua, yang rugi masa depan anak-anak kita. Na'udzubillahi min dzalik.
Makanya bapak-bapak ibu-ibu nanti kalau tadi ceramahnya itu jamaah gitu. Muallim Sunanto tadi ceramah itu saya ikutin itu. Setiap pagi saya di sini standby sampai sholat Isyraq, sampai sholat duha. Saya standby di sini. Kalau sudah bebas, ya udah saya pulang ke sana, ke rumah. Saya pantau semuanya ibu-ibu. Ya paling kelas 6 yang rada sedikit kelihatan ini. Tapi 10 akhir Ramadan ya kelas 6 bersama kita nanti bersama-sama. Siap mulai subuh nanti. Untuk kuliah subuhnya kelas 6 tulab tholibat, kelas 6 tulab tholibat sampai sholat Isyraq, sholat duha. Habis itu main bola, main futsal, main basket sampai asar juga boleh, nggak apa. Tuh nanti malamnya, mulai nanti malam kelas 6 ini akan mengaji. Ngajinya ba'da taraweh sekitar jam 9, setengah 9-an, yaitu Mukasyafatul Qulub punya Imam Ghazali. Nggak apa, di sini tempatnya nanti. Jadi semua di pondok ini bapak-bapak ibu-ibu hampir tidak ada waktu yang terbuang. Itu anak-anakku sekalian, kami sampaikan ini biar orang tua tahu lewat SMS maupun lewat nasihat perpulangan ini. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu berzikir, lalu ngaji, lalu i'tikaf, lalu melanjutkan dengan sholat Isyraq 2 rakaat, pahalanya itu seperti orang yang menunaikan ibadah haji, hajinya haji mabrur. Maka kalau anak-anak kita sholat duha minimal di awal Ramadan sampai tadi pagi 21 kali melaksanakan iktikaf di masjid setelah subuh dan melaksanakan sholat Isyraq, berarti anak-anak kita sudah melaksanakan 21 kali haji yang predikatnya mabrur. Amin. Mabrur sebelum menunaikan haji yang sesungguhnya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ziarah al-haramain lil haji. Amin ya rabbal. Tuh biar paham bapak-bapak, ibu-ibu, itulah kegiatan anak-anak kita. Hanya ada waktu 1,5 jam Pak, beres-beres, kebersihan, mandi, nyuci anak-anak kita. Mungkin olahraga, mungkin ada yang istirahat. Jam 8 kurang saya perhatikan. Hebatnya Ismail, hebatnya Istama. Jam 8 kurang seperempat sudah teng teng keluar semuanya. Masya Allah. Ustadz-ustadznya masih tidur. Ismail, Istama sudah standby untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di awal bulan Ramadan di tanggal 2. Tapi kitabnya di tanggal 1 sudah mulai. Sampai dengan jam 12 kurang lebihnya sholat duhur berjamaah, ibu, tadarus Al-Quran. Walaupun sesuai kemampuan anak-anak kami di sini, kami terus memberikan motivasi. Tolong anak-anakku sekalian hatamin Quran. Sinari hati dengan Quran, sinarin pikiran dengan Quran. Nanti pulang ke rumah sinarin rumah dengan Quran. Berkumpul bersama keluarga sinarin keluarga bersama Al-Quran. Hatamin Quran. Alhamdulillah Bu, saya tanyakan, kelas 6 sudah nyampe berapa juz? Alhamdulillah sudah hatam sekali. Kelas 5 alhamdulillah sudah hatam sekali. Kelas 4 alhamdulillah baru 7 hari sudah hatam Quran. Allahu Akbar. Nih kegiatan anak-anak kita di pondok, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian. Istirahat anak-anak. Asar, ibu-ibu, para jamaah sekalian, anak-anakku sekalian sudah bangun. Sholat asar berjamaah. Setelah sholat asar berjamaah ada waktu sekitar 20 menit.
menuju pengajian kitab. Jam 4:15 anak-anak kita sudah berada di tempat masing-masing. Kalau kelas 4, kelas 5, kelas 6 langsung bersama saya di depan masjid itu, ibu-ibu sekalian. Rutin ibu-ibu. Kurang lebih ya sekitar 18 hari lah anak-anak kita itu, kecuali Jumat yang libur itu, ibu-ibu sekalian. Kalau kelas 6 itu sampai setengah 6, bahkan lebih setengah 6. Hanya ada waktu sekitar 7 menit, 10 menit untuk mencari takjil anak kita ini. Tapi walaupun takjilnya sederhana, kata Rasulullah itu kegembiraannya luar biasa anak-anak kita di pondok ini. Terus sholat maghrib berjamaah, dzikiran. Setelah itu baru makan besar, bapak-bapak, ibu-ibu. Kayak baru kemarin aja yang merasakan nikmat banget makan itu karena buka bersama. Walaupun menunya biasa-biasa saja, nikmatnya karena berjamaah itu. Al barakatu ma'al jamaah itu. Menjelang isya kumpul semua di masjid ini, bapak-bapak, ibu-ibu, taraweh. Itu anehnya ini tahun sekarang, karena tarawehnya dikumpulkan nih. Nggak ada yang namanya laki-laki ini yang biasanya kalau sudah fadlan minallahi ta'ala wa ni'ma, imam sudah berdiri masih tidur-tiduran, masih ngobrol. Nggak ada. Langsung berdiri, imam berdiri, tulab berdiri. Kenapa kok langsung berdiri tulab? Karena di belakangnya ada tolibat, malu. Kuliah subuh walaupun ngantuk-ngantuk ditahan. Cara untuk menghilangkan kantuknya apa? Saya lihat santri-santri saling pegang punggungnya dikerok-kerok gitu. Lah ini cara untuk menghilangkan ngantuk. Kenapa kok nggak langsung ngantuk, tidur saja? Ternyata betul-betul ini nih dikumpulkan karena di belakangnya ada perempuan. Takut ini laki-laki, takut ya, malu ya. Sholat sunnahnya juga dibuat berjamaah. Itu sholat sunnahnya dibuat berjamaah. Biasanya kalau nggak berjamaah, imam baru takbiratul ihram, santri sudah assalamualaikum. Tapi sekarang sholat ba'diyahnya, qobliyahnya ngikutin imam. Kalau imamnya super cepat, super kilat, ya langsung itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Minimal Fatihah itu. Tuh kegiatan anak-anak kita di pondok selama Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu. Setelah taraweh, anak-anak kita minimal sampai jam 9, anak-anak kita itu tadarus Al-Quran berjamaah, berkelompok. Ada yang pakai mic sesuai dengan kemampuan masing-masing. Luar biasa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ternyata di bulan Ramadan kegiatan anak-anak kita itu bukan semakin kendor, tetapi semakin naik, semakin tinggi. Mudah-mudahan harapan kita setelah nanti di rumah anak-anak kita, kegiatan ibadah anak-anak kita, belajar anak-anak kita semakin meningkat. Amin ya rabbal. Kalau tidak meningkat, kalau lemas anak-anak kita, diingatkan bapak-bapak, ibu-ibu, nggak usah dimarahi. Pak Kiai, gimana sih santri al-mukminin kalau sudah pulang ke rumah, wes turu baik, bakal beli turu TV baik, bakal beli TV HP baik. Tuh. Ya saya jawab, saya bela anak-anak. Pak, syukurin Pak, anak sampean di rumah tuh disyukurin. Betapa banyak anak tetangga kita itu muter-muter pasar, muter-muter lapangan, muter-muter jalan. Orang tuanya di rumah pada pusing mikirin mendi anaknya kita ini. Lah,
Saya ini orang tua, kalau anak saya nggak ada di rumah juga pusing. Walaupun ke masjid anak-anak pusing, apalagi ngelantur kemana-mana, apalagi bergaul dengan anak yang ada di lampu merah tuh. Jadi kalau anak-anak kita pulang ke rumah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, main HP, lihat TV. Kan kalau sudah pulang dari rumah itu kita tanyakan, coba kamu apa yang kamu lakukan? Alhamdulillah nyuci piring, katanya itu. Santri putra nyuci piring di rumah itu. Alhamdulillah. Gimana pakaian kamu? Alhamdulillah Kiai, saya cuci sendiri. Sarung bapak, alhamdulillah saya yang nyuci. Piring habis makan, alhamdulillah saya yang nyuci. Rumah, alhamdulillah saya yang nyapu, saya yang ngepel. Karena anak-anak kita di pondok biasa nyapu, biasa ngepel. Jangankan sore, tanyakan aja ke Ustadz Edi itu, jam 11 malam aja itu masih ada di celeng itu, hujan-hujan juga itu, membuang sampah, sedangkan sampahnya macam-macam itu. Tuh, yuk, apakah kurang bukti bahwa anak-anak kita ini di pondok ini artinya memang sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Giliran sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, kami titipkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita ini jangan sampai anak-anak kita di rumah salah bergaul. Paham ibu-ibu? Bu, paham bu? Paham. Awas ini, tak tandai ibu-ibu. Awas bapak-bapak ya, titip jangan sampai. Nih begini nih, kadang-kadang begini bu, nih bapak-bapak ini. Tapi dulu al-mukminin dulu. Nih kalau libur nih, biasanya ada teman yang main nih. Biasanya ada teman yang pernah mondok di Al-Mukminin main nih. Tuh. Tolong. Benar-benar diperhatikan siapa teman anak kita yang main itu, Bu. Kalau temannya kayak gini nih, kayak Nevan nih, terima Bu. Bahkan gak apa diberi makan juga. Iya. Gak apa, kalau anak baik-baik terima. Tapi sebaik-baiknya anak, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai bermalam 2 hari. Kalau terpaksa harus bermalam, berilah hanya kesempatan 1 hari. Khawatir anak ini nih, maksudnya anak malam ini main di rumah teman yang ada di Selaur, malam berikutnya pergi ke teman yang ada di Kandang Haur, malam berikutnya pergi ke teman di Arahan. Dicari oleh orang tuanya ini, mana anak pulang dari pondok, saya kangen, saya rindu. Giliran pulang ke rumah kok justru ngelantra kemana-mana, alasannya ke teman dan sebagainya. Kasihan orang tua. Selama ada di rumah, tolong jangan ke pondok. Tidak boleh santri nih, perhatikan baik-baik nih, kelas 5, kelas 4. Selama berada di rumah, selama liburan, santri Al-Mukminin jangan ke pondok. Ke pondoknya nanti setelah waktunya masuk. Kalau kamu bosan di rumah, amalkan amaliyah yang ada di pondok. Apa amaliyah yang ada di pondok? Sholat duhur berjamaah, ngaji Quran, tidur, asar berjamaah, habis asar ngaji Quran, olahraga, nggak punya teman, beli bola, main dengan tembok rumah kamu.
Iya kan begitu. Kelas 5 kalau di situ tuh, coba habis subuh nendang bola ke kamar-kamarnya, dong. Itu alamat santri nggak punya teman. Itu. Biasa di pondok main futsal setiap saat, di rumah nggak punya teman, jauh dari rumah orang lain. Beli bola, tendang-tendang aja ke tembok rumah. Jadi hiburan. Maghrib sholat jamaah, ba'da maghrib ngaji Quran, isya berjamaah, ba'da isya main HP, tertidur sendiri. Qabla subuh bangun, sholat tahajud, sholat witir, sholat, insya Allah hilang rasa jenuhnya di situ. Ketimbang pergi ke rumah teman akhirnya salah gaul. Fahim dong? Ini yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu. Maksudnya biar saya dengan ibu-ibu, ustadz-ustadz dengan ibu-ibu, bapak-bapak lebih kenal lagi tentang al-mu'minin. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, ini ya. Yang kedua, setelah saya sampaikan kegiatannya, saya ingin titipkan kembali kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tolong diawasi dan sebagainya. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu? Yang ketiga, karena liburnya cukup panjang, Bu. Artinya sekarang ini tanggal 21 ini Ramadan. Nanti diperkirakan sampai ke Idul Fitri kurang lebih 9-10 hari. Tuh. Dari Idul Fitri 1 Syawal kembali ke sininya itu 14 Syawal. Jadi kalau dihitung itu sekitar 23 hari. Lama enggak itu? Banget. Lama banget. Tuh, 23 hari anak-anakku sekalian. Ingat nih. Ingat, karena liburnya panjang nih. Tolong betul-betul diawasi. Ingatkan bahwa nanti sekitar akhir Syawal setelah kita kesini masuk kegiatan belajar mengajar seperti biasa, kurang lebih 2 minggu, kurang lebih 2 pekan anak belajar. Nanti anak-anak kita ini akan mengikuti semester kenaikan kelas. Apa pada tepuk? Wis pada bayar durung? Wis pada bayar durung ini semesternya? Ya, ngingatkan hiburan aja ini, Bu. Nah, semester kenaikan kelas nih akan diawali kelas 6 nanti al-amaliyah at-tadrisiyah. Nah, setelah ujian kenaikan kelas ini selesai, ada waktu kurang lebih 1 pekan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami kalau tidak ada halangan akan melaksanakan lomba-lomba, khitanan massal, bakti sosial yatim, yatim piatu, santunan jompo dan lansia. Barangkali ada putra maupun bukan putri ya, putra, bapak-bapak, ibu-ibu yang belum dikhitan, pengen dititip untuk dikhitan di Al-Mu'minin, dipersilahkan. Insya Allah pelaksanaannya sekitar tanggal 10 Juni ya, sampai ke sana antara 1 pekan setelah 10 Juni itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, akan dilanjutkan yaitu acara wisuda khusus kelas 6. Kalau di Al-Mu'minin wisuda kelas 6 itu dirangkai, disatukan menjadi kegiatan akhirus sanah lima hadil mu'minin al-islami. Akhir tahun termasuk wisuda kelas 6, termasuk diikuti kegiatan nanti bersama seluruh santri. Baru setelah wisuda anak-anak kita akan libur lagi.
Coba, belum libur ini nih. Ini belum libur nih. Sudah libur lagi, coba ceritanya itu. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, saya minta ini, sekarang ini sudah mulai dibuka penerimaan santri baru, bapak-bapak, ibu-ibu. Anak-anakku sekalian, tolong ini selama di rumah, tolong disampaikan kepada masyarakat bahwa di Al-Mukminin sudah dibuka pendaftaran santri baru, dan alhamdulillah sudah ada yang pada daftar. Tapi nanti intinya setelah Ramadan ke sana, Syawal sampai awal Juli, yaitu proses penerimaan santri baru. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu yang punya putra putri yang mau dititipkan di Al-Mukminin, ponakan yang ingin dititipkan di Al-Mukminin, nanti prosesnya di bulan Syawal ketika anak-anak kita kembali ke pondok, sampai nanti sampai awal bulan Juli. Anak-anakku sekalian, saya minta perilakunya, karena kalian adalah brosur hidup Ma'had Al-Mukminin. Al-Mukminin akan dilihat baik kalau kalian semua anak-anakku sekalian baik. Oleh karena itu saya minta, mari kita doakan Ma'had Al-Mukminin, ayyaj'alallahu ma'hadana aminan mutmainna, amin. Ayyaj'ala ma'hadana ma'hadal mu'minin ma'hadan ma'mura, amin. Wa ayyaj'ala ma'hadana ma'hadan mubaraka, amin. Wa ayyaj'ala ma'hadana ma'hadan nafi'an lid-din wal ummati fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Terakhir, ibu-ibu sekalian, ini mengingatkan saja kepada bapak-bapak, ibu-ibu, karena aplikasi keuangan pondok itu digital, mungkin langsung ada yang bapak-bapak, ibu-ibu tahu, saya lunas, saya kurang sebulan, saya kurang 3 bulan, saya masih nunggak sekian dan sebagainya. Ini pesan dari bendahara, bapak-bapak, ibu-ibu, biar tidak tunggakannya menumpuk di akhir studi putra-putri kita. Mohon bapak-bapak, ibu-ibu, demi lancarnya proses kegiatan pendidikan yang ada di ma'had yang kita cintai, di pondok yang kita cintai ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mohon setiap bulannya kira-kira secara rutin terbayar. Selama ini alhamdulillah, ini hanya mengingatkan saja bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi saya perhatikan di bendahara sudah cukup baik, sudah ada peningkatan dan sebagainya. Ini sekali lagi hanya mengingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya, keluarga saya, atas nama Pondok Pesantren Al-Mukminin, atas nama para asatid wal ustadzat, apabila ada kesalahan disengaja maupun tidak disengaja, dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, kami semua keluarga besar Pondok Pesantren menyampaikan mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 9 hari yang akan datang. Setelah salam-salaman nanti kumpul bersama wali kelas masing-masing untuk menerima surat izin dari bagian keamanan dan juga surat dari pondok. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam-salamannya nanti bersama ustadzah, bersama wali santri. Untuk putri biasa di depan ya, mohon diatur sendiri, kira-kira semuanya bisa berjabat tangan. Tasafahu yadhabu angkal ghil, dengan berjabat tangan insya Allah dendam akan hilang semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi yassir